Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Tak lupa salawat berangkai salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dodi Syaputra Siregar. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Oke, baiklah teman-teman, kali ini kami ingin sedikit berbagi keilmuan kepada teman-teman semua terkait yang kami bahas, yakni kontribusi kajian naskah di berbagai disiplin ilmu melalui naskah-naskah lama. Untuk teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini, like and share bila perlu. Jadi subscribe dan share teman-teman semua akan berfungsi berkembangnya channel ini yang bisa membuat kita menambah khazanah keilmuan kita semua teman-teman. Oke, jika sudah di subscribe, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Husna dari kelompok di sini. Kami membahas terkait kontribusi kajian naskah kuno dalam berbagai disiplin ilmu, dan yang saya bahas adalah kontribusi kajian naskah kuno dalam disiplin ilmu antropologi. Sebelumnya kita bahas antropologi dulu. Nah, antropologi secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos, berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi sering pula disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Sebagai peninggalan masa lalu, naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Naskah-naskah itu penting, baik ditemukan dalam kandungan naskah itu. Naskah tersebut merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, naskah memuat nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab yang telah berada di pundak kita untuk mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Naskah kuno di samping sebagai dokumentasi budaya juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merelevansikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan di hari ini. Keberadaan naskah kuno sebagai salah satu warisan kebudayaan secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan kita di masa lalu. Naskah-naskah tersebut menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang masa itu. Dengan demikian, nilainya sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah tersebut. Naskah menjadi salah satu dokumentasi budaya yang tidak hanya memuat nilai-nilai tradisi, namun naskah kuno adalah media untuk mengamati dan menelaah kebudayaan lain, termasuk kebudayaan kita. Nah, untuk pembahasan terkait kontribusi kajian naskah kuno dalam disiplin ilmu antropologi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif Reza. Selanjutnya, kontribusi kajian naskah kuno dalam bidang ilmu antropologi, yakni lahirnya naskah berhubungan erat dengan munculnya kecakapan tulis baca di kalangan masyarakat. Kelahiran kecakapan tulis baca bertalian erat dengan munculnya suatu aksara, suatu lambang suara yang dikeluarkan oleh manusia. Suara manusia itu
kemudian disebut dengan bahasa lisan, merupakan alat komunikasi sosial di antara sesama mereka. Di Tatar Sunda, bukti keberadaan aksara untuk pertama kalinya dikenal sebagai peninggalan prasasti yang ditulis pada batu. Prasasti dimaksud diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-5 tatkala kerajaan Tarumanagara masih berdiri tegak, akhir abad ke-4 hingga akhir abad ke-7. Prasasti tersebut berjumlah 7 buah yang ditulis secara dipahat menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam beberapa undang-undang manuskrip Melayu Riau seperti Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Malaka, dan Undang-Undang Johor, dan Undang-Undang Laut Melaka, banyak teks yang menjelaskan bagaimana tradisi kebudayaan masyarakat Melayu secara keseluruhan. Kajian naskah tersebut memberikan wujud bagaimana keadaan masyarakat Melayu pada masa lalu yang kemudian diberikan penilaian dan interpretasi. Di samping itu, ulama dan para cendekiawan Melayu masih menjadikan beberapa naskah sebagai tumpuan dan sebagai pedoman ilmunya. Bagi Riau, isi naskah tersebut memberikan pengaruh dewasa seperti dalam bidang keagamaan, bahasa, sastra, dan pendidikan. Bertolak hal tersebut, pemerintah Riau menggunakan naskah untuk membina dan menyatukan kembali napas bahasa dan budaya Melayu di Asia, khususnya di wilayah Riau dan sekitarnya. Oke, sampai sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nadia akan meneruskan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Peran atau kontribusi arkeologi dengan naskah kuno. Arkeologi merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai kepurbakalaan atas benda seperti artefak atau situs-situs yang ditinggalkan masa lalu. Nah, benda ini yang salah satunya termasuk naskah kuno yang terdapat baik itu pada pelepah dedaunan, batu, dan tulang belulang. Kajian arkeologi terhadap suatu naskah meliputi penemuan yang berbentuk data tertulis maupun tidak tertulis yang disebut naskah kuno. Yang disebut naskah kuno inilah setelah itu melalui proses dokumentasi, analisis, dan terakhir interpretasi. Karena arkeologi termasuk ke dalam ilmu humaniora, ilmu budaya atau kemanusiaan, ilmu ini membutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti geografi, fisika, dan termasuklah salah satunya ilmu filologi, yaitu ilmu yang mempelajari suatu naskah kuno. Karena arkeologi bergantung dengan benda-benda peninggalan masa lalu, maka dari itulah yang membuat ia begitu kuat kaitannya dengan naskah kuno. Contoh, peran arkeologi pada naskah kuno itu adalah penelitian naskah di daerah Cirebon dan daerah Periangan Timur pada tahun 1976 atau 1977 merupakan penelitian naskah yang pertama kali dilakukan dari Badan Arkeologi Islam pada PUS P3N. Naskah-naskah yang diteliti antara lain berada di Keraton Kesepuhan, Kecirebonan dan Punguan Cirebon, dan Ciamis. Naskah-naskah kuno tersebut pada garis besarnya hampir rata-rata berisikan tentang keagamaan, kemasyarakatan, hukum, pemerintahan, sejarah, dan silsilah raja-raja yang pernah memerintah, serta beberapa uraian yang tidak tercakup dalam materi di atas. Tujuan utama para arkeologi dalam penelitian naskah-naskah kuno tersebut ialah mengumpulkan data-data baru tentang sejarah yang kemudian naskah-naskah yang sudah diterbitkan selanjutnya
juga akan diteliti kembali sebagai bahan pembanding yang mana bertujuan untuk mengetahui fakta kebenaran sejarah tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan oleh saya tadi, maka dari itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padilani Hasibuan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, yaitu ada antropologi dan arkeologi. Di sini saya akan sedikit membahas kontribusi kajian naskah terhadap ilmu geografi. Ekspansi dan ekspedisi di abad-abad ke-8 mendorong para sarjana dan penjelajah muslim untuk mengembangkan geografi atau ilmu bumi. Di era kekhalifahan, geografi mulai berkembang dengan pesat. Perkembangan geografi yang ditandai dengan ditemukannya peta bumi. Di era kekhalifahan, geografi mulai berkembang dengan pesat. Perkembangan geografi yang ditandai dengan ditemukannya peta dunia serta jalur-jalur perjalanan di dunia muslim. Era keemasan Islam, perkembangan astronomi Islam dan penerjemahan naskah-naskah kuno ke dalam bahasa Arab serta meningkatnya ekspansi perdagangan dan kewajiban menunaikan ibadah haji merupakan sejumlah faktor yang didukung perkembangannya geografi dunia Islam. Umat Islam memang bukan yang pertama mengembangkan dan menguasai geografi. Ilmu bumi pertama kali dikenal bangsa Yunani adalah bangsa yang pertama dikenal secara aktif menjelajahi geografi. Beberapa tokoh Yunani yang berjasa mengeksplorasi geografi sebagai ilmu dan filosofi antara lain berkembang pesat di Timur Tengah. Geografi mulai berkembang pesat pada era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ketika itu, Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun berkuasa. Mereka mendorong para sarjana muslim untuk menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Ketertarikan umat muslim terhadap geografi diawali dengan kegandrungan atas astronomi. Perkembangan di bidang astronomi itu perlahan tapi pasti mulai membawa para sarjana untuk menggeluti ilmu bumi. Umat Islam mulai tertarik mempelajari peta yang dibuat bangsa Yunani dan Romawi. Beberapa naskah penting dari Yunani yang diterjemahkan antara lain Alemages dan Gorgia. Perkembangannya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 813 hingga 833 memerintahkan para geografer muslim untuk mengukur kembali jarak bumi. Sejak saat itu muncullah istilah mil untuk mengukur jarak. Sedangkan orang Yunani menggunakan kata istilah stadion. Umat Islam pun mampu menghitung volume dan keliling bumi. Berbekal keberhasilan itu, Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan para geografer muslim untuk menciptakan peta bumi yang besar. Musa Al-Khawarizmi bersama 70 geografer lainnya mampu membuat peta globe pertama pada tahun 800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurul Aulia Parinduri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi bahasa dan sastra dalam kajian naskah kuno. Jika kita perhatikan kedudukan antara naskah kuno dan ilmu-ilmu pengetahuan sangatlah erat gitu. Bahkan ada semacam hubungan timbal balik dan saling membutuhkan di sini. Tak hanya untuk kajian bahasa atau sastra, naskah kuno pun dapat dipergunakan untuk kajian sejarah, budaya, filsafat, dan pengobatan lainnya. Nah, untuk itu sudah sepatutnya kita turut serta dalam penggalian khazanah-khazanah dalam naskah kuno, khususnya dalam bidang bahasa dan sastra. Nah, dalam mengkaji naskah kuno Nusantara sama halnya dengan menggali khazanah budaya bangsa Indonesia. Sudah sejak lama naskah kuno dikaji untuk kemudian dimanfaatkan dalam berbagai bahasa dan sastra. Nah, misalnya ada seorang pejabat Belanda gitu yang bernama Brandes. Nah, beliau menggunakan naskah kuno itu sebagai kajian komparasi bahasanya, atau seorang Pigeaud, dia ini seorang Belanda juga yang teramat ahli untuk kajian sastra dan bahasa Jawa kuno. Nah, mereka dua ini adalah sosok dari banyak yang ahli bahasa dan sastra yang menjadikan naskah kuno sebagai sumber kajian mereka gitu. Nah, di samping itu masih banyak lagi ahli-ahli lainnya yang sangat menaruh minat kepada naskah kuno ini gitu sebagai sumber kajian mereka. Nah, seperti Zollmuller atau Norduin atau Plato. Kajian filologis terhadap naskah-naskah kuno Nusantara sudah berlangsung hampir 2 abad gitu. Namun masih sedikit hal yang bisa dibuktikan atau dikuak. Misalnya dalam studi tentang bahasa atau sastra kuno, belum ada semacam penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana praktik stilistik yang spesifik itu yang digunakan dalam naskah kuno satu periode, kanon estetik karya sastra lama, atau bagaimana memanfaatkan kajian naskah untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kajian bahasa atau sastra. Mempelajari hal-hal kebahasaan dalam naskah kuno adalah sebuah tantangan tersendiri bagi para ahli linguistik. Mau tidak mau mereka dihadapkan pada sebuah teks yang mungkin sebagai kosakata bahasa telah mati. Nah, dalam hal ini tuh kajian linguistik dapat kita sebut sebagai salah satu kunci untuk mengungkapkan kompleksnya hal kebahasaan pada naskah kuno, untuk selanjutnya memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kajian bahasa. Kajian linguistik itu pun mempunyai contoh juga, yaitu linguistik diakronik. Nah, ahli linguistik ini memerlukan teks-teks lama untuk menggali dan menganalisis seluk-beluk bahasa tulis yang pada umumnya telah berbeda-beda dengan bahasa yang dipergunakan pada masa sekarang gitu. Banyak kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa dan teks-teks lama yang secara morfologis atau semantis bentuk dan maknanya tuh sudah sangat berbeda-beda dengan masa sekarang gitu. Misalnya kata mungkir yang tak lain diserap dari bahasa Arab, yakni mungkir menjadi pungkir gitu, atau bahasa cinta dalam teks-teks lama berarti sedih atau susah gitu. Nah, selama itu kajian linguistik diperlukan pula untuk mengetahui tentang ada tidaknya tingkatan bahasa yang mengikat suatu masyarakat pada sebuah zaman, ragam bahasa atau alih kode yang erat kaitannya dengan konvensi masyarakat pemakai bahasa pada zamannya. Nah, hal inilah yang tersebut sangat berguna gitu untuk mengetahui keadaan sosio-budaya yang terkandung dalam naskah yang secara tidak langsung merupakan representasi dari kehidupan masyarakat tempat naskah dihasilkan. Nah, kajian linguistik di atas pun kelak juga akan dipergunakan oleh para ahli lainnya seperti ahli filologi yang menjadikan hasil kajian tersebut sebagai pedoman ketika mentranskripsi naskah dan dalam penuntun usia naskah. Nah, misalnya seorang Purba Jakarta menyebut naskah Baramana Purana yang tak menyebut tahun penulisan zamannya dengan naskah Sahyang Kamahyanakan atas dasar struktur dan gaya bahasanya.
Selain hal kebahasaan, naskah kuno pun menyimpan beberapa khazanah teks sastrawi, yakni cerita-cerita rekaan. Cerita rekaan tersebut ada yang berupa cerita jenaka gitu, cerita berbingkai, cerita panji, cerita wayang, atau cerita tokoh-tokoh Islam lainnya. Nah, untuk itu dipergunakan metode pendekatan sastra untuk menangani teks-teks seperti ini, di mana suatu karya sastra dibangun unsur-unsur intrinsik antara lain tokoh, alur, latar, perwatakan, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti sastra modern, sastra kuno pun atau sastra klasik pun memiliki unsur-unsur tersebut dalam kandungan teksnya. Nah, mempelajari struktur karya sastra lama dalam naskah kuno, kita dapat mengetahui siapa sih tokoh yang paling menonjol gitu dari cerita tersebut. Nah, bagaimana latar atau setting yang dominan pada masa itu. Lalu hal apa gitu yang merupakan tema inti dari cerita ini. Nah, ini tak lain lagi adalah usaha untuk mengetahui kanon estetik serta gaya bahasa yang terdapat pada kurun waktu naskah tersebut ditulis. Sebenarnya jika kita kaji secara mendalam lagi, ada pendekatan selain intrinsik, yaitu ekstrinsik. Nah, yang dapat kita terapkan untuk mengungkapkan esensi dari naskah tersebut seutuhnya. Misalnya kondisi sosiologis pada naskah kuno bisa dipergunakan untuk menentukan bagaimana kondisi sosiologis sebuah kelompok masyarakat asal naskah sastra itu sendiri. Nah, selain itu, kajian sastra pada naskah kuno dapat dimanfaatkan pula sebagai tonggak sejarah sastra. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang tentang bahasa dan sastra yang terdapat pada naskah kuno yang dapat kita selami lebih lanjut. Peran ahli bahasa dan ilmu sastra amat dibutuhkan dalam usaha ini. Nah, bukan tidak mungkin jika naskah kuno tersebut dikaji dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra akan lebih meningkat. Selain itu pun masyarakat akan lebih paham mengenai fungsi naskah tersebut. Nah, sehingga kegiatan perdagangan naskah kuno pada pihak asing pun dapat ditekankan secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hotmaida Nasution yang akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materinya kontribusi kajian naskah pada disiplin ilmu sosiologi. Manfaat dari pembelajaran kontribusi kajian naskah pada disiplin ilmu sosiologi diantaranya yaitu memahami kebudayaan suatu bangsa, terungkapnya kebiasaan masyarakat dan adat istiadat orang-orang terdahulu, serta terungkapnya sejarah suatu bangsa yang sesungguhnya. Dengan terungkapnya kebudayaan, adat istiadat, dan sejarah di masa lampau, maka akan terungkap pula identitas dan karakter suatu bangsa. Naskah-naskah kuno merupakan warisan dari sebuah peradaban manusia yang terakumulasi dari sebuah budaya kehidupan masyarakat masa lalu. Selain itu, naskah-naskah kuno mengemban isi yang sangat kaya. Kekayaan tersebut dapat ditunjukkan oleh aneka ragam aspek kehidupan yang dikemukakan seperti masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan sastra. Namun, untuk dapat mengetahui isi dari sebuah naskah, diperlukan kemampuan dalam memahami bahasa serta aksara yang digunakan dalam naskah. Akan tetapi, saat ini hanya sedikit sekali yang dapat memahami bahasa dan aksara yang terdapat dalam naskah. Hal ini dikarenakan bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskah adalah bahasa serta aksara yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tersebut adalah bahasa Arab, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, dan lain-lain. Sedangkan aksaranya adalah aksara Pegon, Arab, Jawa, maupun Sunda kuno. Peran filologi dalam membangun karakter bangsa yaitu dengan cara menggali nilai-nilai moral dan karakter bangsa melalui penelitian atau penggarapan terhadap naskah-naskah kuno, baik yang telah diteliti maupun belum dianalisis oleh para filolog. Beberapa naskah yang telah digarap dan di dalamnya mengandung nilai moral yang penting dalam membangun karakter bangsa. Dengan melakukan kegiatan
filologi melalui pelestarian dan penggarapan terhadap naskah-naskah kuno, maka akan terungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah sehingga akan terungkap pula sejarah bangsa. Dengan begitu, dapat terbangun kembali karakter dan terbaca pula masa depan suatu bangsa. Proses dalam pembelajaran filologi atau penggarapan naskah memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam membacanya. Hal ini dikarenakan jika terjadi kelalaian atau kecerobohan dalam membaca naskah, maka akan terjadi perubahan dalam proses transliterasi dan terjemahan naskah sehingga akan merubah isi naskah tersebut. Selain itu, dalam mengungkapkan isi naskah dibutuhkan kejujuran dari peneliti. Hal ini dikarenakan jika peneliti tidak jujur dalam mengungkapkan isi naskah, maka akan terjadi ketidaksesuaian makna yang terkandung dalam naskah dengan apa yang diungkapkan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan karakter. Sebelum memasuki pembahasannya, ada baiknya saya harus menggunakan masker terlebih dahulu agar untuk mencegah dari penularan COVID-19 yang bergejolak pada kehidupan manusia pada saat ini. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya yang dirancang, dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, serta perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Untuk dapat memahami nilai tersebut, menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan. Adapun nilai pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 18 karakter. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, serta tujuan pendidikan nasional. 18 nilai tersebut yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya telah ada dalam jati diri bangsa Indonesia sejak lama. Oke, baiklah teman-teman semua, itulah tadi hasil dari pemaparan kami terkait dengan kontribusi kajian naskah di berbagai disiplin ilmu melalui naskah-naskah lama. Untuk teman-teman semua, jangan lupa menambah referensi lain seperti buku, jurnal, dan sejenisnya agar bisa menambah khazanah keilmuan kita lebih lengkap lagi. Baik, semoga apa yang disampaikan tersampaikan kepada teman-teman semua, dan semoga segala yang disampaikan oleh kami bisa menambah kajian ilmu teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini dan like and share agar bisa menambah keilmuan ke teman-teman kita yang lain yang belum melihat video ini, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian video dari kami. Sesungguhnya yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah agar kita semua tetap aman hingga pandemi ini berakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.